Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisalwa Nabila Alinursyayati dengan NIM 2202096032 dari Prodi Administrasi Bisnis Kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan pada PT Arwana Citra Mulia Terbuka. PT Arwana Citra Mulia Terbuka itu merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam memproduksi keramik di bawah dua merek, yaitu Uno untuk merek yang premium, sedangkan Arwana untuk yang ubin biasa. Perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1995. Yang selanjutnya adalah kita akan masuk kepada pembahasan. Yang pertama yaitu pada laporan keuangan konsolidasian, yaitu terdapat aset, yaitu ada dua aset lancar dan juga aset tidak lancar. Pada aset lancar pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan yang signifikan, yaitu sejumlah 1.601 miliar. Sedangkan pada tahun 2021 yaitu sejumlah 1.450 miliar. Hal ini disebabkan karena meningkatnya persediaan pada tahun 2022 sejumlah 257 miliar 587 juta. Sedangkan pada tahun 2021 yaitu berjumlah 158 miliar 724 juta. Selain itu, dengan adanya juga faktor investasi jangka pendek pada tahun 2022 sejumlah 161 miliar 500 juta. Hal itu yang menyebabkan total aset lancar pada tahun 2022 meningkat signifikan dibandingkan pada tahun 2021. Yang selanjutnya adalah aset tidak lancar. Total aset tidak lancar pada tahun 2022 juga menunjukkan peningkatan yang signifikan, yaitu sejumlah 977 miliar 143 juta dibandingkan dengan pada tahun 2021 yaitu sejumlah 792 miliar 572 juta. Hal ini dengan adanya peningkatan dari aset tetap pada tahun 2022 yang sejumlah 945 miliar 337 juta dibandingkan pada tahun 2021 yaitu sejumlah 766 miliar 149 juta. Selain itu juga adanya faktor dari aset tidak lancar lain-lain yang meningkat sejumlah 12 miliar dibandingkan pada tahun 2021 yaitu yang hanya sejumlah 4 miliar. Yang selanjutnya itu ada liabilitas dan juga ekuitas. Pada liabilitas jangka pendek di tahun 2022 menunjukkan hasil yang signifikan, yaitu 685 miliar 864 juta dibandingkan pada tahun 2021 yaitu sekitar 604 miliar 446 juta. Hal ini disebabkan karena meningkatnya utang bank pada tahun 2022 sekitar 50 miliar dibandingkan pada tahun 2021 yaitu yang hanya sekitar 19 miliar. Selain itu juga bertambah juga utang usaha kepada pihak ketiga pada tahun 2022 sekitar 312 miliar dibandingkan pada tahun 2021 yang hanya sekitar 283 miliar. Selain itu juga ada juga meningkatnya liabilitas lain-lain pada tahun 2022 yang sekitar 145 miliar jika dibandingkan pada tahun 2021 yang hanya sekitar 29 miliar. Hal itu yang menyebabkan liabilitas jangka pendek menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan pada tahun 2021. Lalu yang selanjutnya ada liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang pada tahun 2022 lebih rendah dibandingkan pada 2021 karena pada tahun 2021 liabilitas imbalan kerjanya itu sekitar 65 miliar, sedangkan pada tahun 2022 yaitu sekitar 59 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa total liabilitas pada tahun 2022 setelah digabungkan dengan liabilitas jangka pendek dan juga jangka panjang menunjukkan bahwa pada tahun 2022 total liabilitasnya adalah 745 miliar 695 juta, sedangkan pada tahun 2021 yaitu sekitar 670 miliar 353 juta. Lalu yang selanjutnya yaitu ada ekuitas. Total ekuitas yang dimiliki pada tahun 2022 juga menunjukkan yang peningkatan yang signifikan, yaitu sekitar 1.833 miliar, sedangkan pada tahun 2021 yaitu sekitar 1.573 miliar. Hal ini karena meningkatnya saldo laba pada tahun 2022 sekitar 1.733 miliar dibandingkan pada tahun 2021 yang hanya sekitar 1.477 miliar.
Hal ini yang menyebabkan total liabilitas dan juga ekuitas pada tahun 2022 sejumlah 2 triliun 578 miliar dibandingkan pada tahun 2021 yang hanya 2 triliun 243 miliar. Lalu yang selanjutnya itu laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Pada laba kotor yang dimiliki oleh tahun 2022 yaitu sejumlah 1 triliun 52 miliar 716 juta. Sedangkan pada tahun 2021 yaitu sekitar 919 miliar 128 juta. Hal ini menunjukkan peningkatan yang signifikan juga pada tahun 2022. Lalu adapun laba usaha yang telah dikurangi oleh beban-beban yang dimiliki oleh perusahaan yaitu pada tahun 2022 sekitar 741 miliar 840 juta. Sedangkan laba usaha yang dimiliki pada tahun 2021 yaitu sekitar 602 miliar 716 juta. Lalu dengan adanya penambahan dari pendapatan keuangan dan juga adanya beban keuangan menghasilkan laba sebelum beban pajak penghasilan pada tahun 2022 sekitar 746 miliar 96 juta. Sedangkan pada tahun 2021 yaitu 609 miliar 653 juta. Lalu yang selanjutnya ada beban manfaat pajak penghasilan yang mengakibatkan laba tahun berjalan pada tahun 2022 yaitu sekitar 581 miliar 557 juta dibandingkan pada tahun 2021 yaitu 475 miliar 983 juta. Hal ini menunjukkan peningkatan yang signifikan juga pada tahun 2022. Lalu yang selanjutnya adalah penghasilan komprehensif lain. Dengan adanya pos yang tidak akan diklarifikasikan ke laba rugi dan juga adanya penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak dan juga adanya total penghasilan komprehensif tahun berjalan mengakibatkan laba tahun berjalan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk dan juga kepentingan pengendali pada tahun 2022 yaitu sekitar 581 miliar 557 juta dibandingkan pada tahun 2021 yang hanya sekitar 475 miliar 983 juta. Sekian penjelasan analisis dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.